Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di HDL Channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin salah satu cemilan yang bisa dijadikan sebagai ide jualan ya. Dengan minim modal dan hasilnya jadi sebanyak ini. Ini tuh salah satu cemilan favorit aku yang rasanya tuh enak banget dan pastinya bikin lagi. Nah, apa aja bahan-bahannya dan gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk simak videonya sampai habis. Nah, pertama ini aku mau siapkan dulu untuk bahan isian ya. Di sini ada pepaya muda. Ini sebanyak 500 gram. Ini udah diremas-remas dengan garam dan dicuci bersih supaya mengurangi sedikit kandungan air dalam pepayanya ya. Kemudian aku juga siapkan 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan 10 buah cabai rawit hijau ya. Ini mau dihaluskan dengan cara di blender aja ya, biar cepet. Nah, ini hasilnya setelah di blender dengan menggunakan sedikit air. Kemudian untuk bumbu-bumbunya, ini aku pakai bubuk rebon. Jadi ini tuh rebon kering yang sudah disangrai kemudian dihaluskan dengan cara di blender. Ini tuh bisa digunakan sebagai tambahan bumbu masakan atau juga untuk tambahan cuko pempek juga enak ya. Kemudian ini ada 1/4 sendok teh lada bubuk. Selanjutnya ini ada 1 sendok teh garam halus. Kemudian setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan setengah sendok teh penyedap rasa. Nah, selanjutnya ini aku mau tumis dulu cabai dan bawang yang tadi sudah di blender ya dengan sedikit minyak. Ini mau ditumis sampai aromanya wangi dan matang. Kemudian ini setelah matang, tambahkan 1 sendok makan bubuk rebon dan tumis lagi sebentar. Jadi ini tuh setelah ditambahkan bubuk rebon, aromanya tuh jadi tambah wangi banget. Nah, setelah matang dan aromanya wangi, selanjutnya masukkan pepaya mudanya. Ini kelihatannya penuh dan banyak banget ya. Tapi ini nanti tuh kalau sudah matang bakalan menyusut dan hasilnya nggak sebanyak ini. Kemudian ini tambahkan garam, lada bubuk. Kemudian tambahkan juga penyedap rasa dan juga kaldu ayam bubuk. Kemudian ini mau dimasak sampai matang ya. Dan jangan ditambahkan air karena ini mau digunakan untuk isian, jadi usahakan tekstur sayur pepayanya ini kering dan tidak berair ya. Nah, ini sudah matang. Kelihatan ya dari pepayanya sudah tidak kaku lagi. Dan ini tuh kering ya, tidak berair sama sekali. Dan pepayanya juga sudah menyusut ya, tidak sebanyak yang tadi waktu pertama dimasak. Dan ini sudah bisa diangkat dan didinginkan ya. Nah, sembari nunggu si pepayanya dingin, ini aku mau bikin bahan kulitnya ya. Pertama, siapkan bumbu-bumbunya. Nah, di sini aku juga menggunakan 600 ml air. Kemudian, ini ada tepung terigu sebanyak 250 gram ya. Selanjutnya, ini juga aku siapkan tepung tapioka sebanyak 450 gram. Nah, kemudian masukkan tepung terigu ke dalam panci, tambahkan 2 sendok teh garam,
1 sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh ketumbar, kemudian tambahkan 600 ml air, selanjutnya aduk sampai tercampur merata. Kemudian ini mau dimasak ya. Nah, cara masaknya sambil terus diaduk seperti ini ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, terigunya ini mau dimasak sampai mengental dan berubah warna. Nah, ini setelah diaduk mulai berat seperti ini dan bagian bawahnya sudah mulai mengental, ini boleh matikan api ya. Sambil terus diaduk ya, dalam keadaan api sudah mati. Ini mau diaduk sampai tercampur merata, sampai adonannya halus dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Nah, sampai seperti ini ya. Warnanya sudah tercampur secara merata dan ini adonannya sudah halus. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk rata lagi sampai semua minyaknya tercampur merata ya. Nah, sampai seperti ini. Kelihatan ya, ini adonannya sudah menyatu dan halus. Selanjutnya, ini dalam keadaan masih panas, langsung aja tuangkan ke dalam tepung tapioka ya. Kemudian aduk menggunakan tangan. Ini mau diaduk sampai tepung terigu dan tepung tapiokanya menyatu. Nah, sampai seperti ini ya. Ini sudah tercampur merata. Tandanya adonannya ini sudah bisa diangkat dari wadah dan tidak ada lagi yang lengket di permukaan wadahnya ya. Selanjutnya ini sudah siap untuk dibentuk. Nah, pertama ini aku mau bagi-bagi dulu adonannya menjadi beberapa bagian ya, supaya lebih mudah dalam membentuknya ya. Jadi dibagi kira-kira satu bagian itu beratnya sekitar 35 gram. Tapi ini tidak ditimbang ya, kira-kira aja. Kemudian ini mau dipipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk tingkat ketebalannya disesuaikan aja ya. Mau dibikin tipis atau mau dibikin tebal. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya tingkat ketebalannya. Untuk bentuknya tidak mesti harus bulat sempurna ya, karena ini masih mau dibentuk lagi menggunakan cetakan. Jadi ini cukup dipipihkan aja sesuai dengan ketebalan yang diinginkan ya. Dan kalau misalnya punya mesin penggiling mie, ini bisa dipipihkan menggunakan mesin penggiling mie ya. Tapi kalau nggak punya bisa dipipihkan menggunakan rolling pin seperti ini ya. Dan ini adonannya tidak bakalan lengket ya, karena ini aku pakai rolling pin yang berbahan plastik dan memiliki tekstur gerigi seperti ini ya. Ini tuh bagus banget digunakan untuk memipihkan adonan, karena teksturnya yang bergerigi jadi bikin adonan tidak nempel. Kalau ada yang mau samaan, nanti aku cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Nah, ini setelah semuanya selesai dipipihkan, ini siap dibentuk dan diberi isian ya. Jadi siapkan cetakan seperti ini. Kemudian letakkan satu adonan di atas cetakan, lalu beri isian kates yang sebelumnya sudah dimasak ya. Dan untuk banyaknya isian tinggal disesuaikan aja ya. Selanjutnya tutup dan rekatkan.
Kemudian bisa dipotong bagian sisanya. Nah, seperti ini. Rapikan bagian ujungnya jika masih ada adonan yang menempel. Nah, udah jadi. Bagus ya hasilnya. Bentuk sisanya sampai semua adonan habis. Nah, ini sisa potongan adonan kulitnya. Aku mau satukan lagi. Kemudian ini mau dibagi-bagi lagi ya. Seperti di awal tadi. Selanjutnya ini mau dibentuk-bentuk lagi. Nah, ini aku mau kasih tahu gimana cara ngebentuknya jika tidak punya cetakan. Jadi sebenarnya bikin pempek kates ini bebas aja ya bentuknya. Mau dibentuk seperti apa sesuai selera aja. Dan tanpa cetakan pun ini bisa dibikin dengan berbagai macam bentuk. Jadi pertama bentuk adonan menyerupai mangkok seperti ini. Kemudian setelah terbentuk dan halus, beri isian bagian tengahnya. Dan tutup bagian atasnya, disatukan dengan cara ditekan-tekan seperti ini ya. Kemudian tekan-tekan bagian pinggirnya menggunakan jari telunjuk dan jempol seperti ini sampai membentuk seperti kipas seperti ini. Tuh, lucu ya bentuknya. Nah, kalau misalnya mau dibentuk dalam bentuk lain juga bisa ya, sesuai selera aja. Jadi walaupun gak punya cetakan seperti ini, tetap bisa ya bikin pempek kates. Dan pempek kates ini bisa dijadikan salah satu ide jualan juga ya. Selain bahan-bahannya yang mudah didapat, harganya juga lumayan murah. Cara bikinnya pun mudah kan? Dan satu resep yang aku bikin ini, hasilnya bisa sebanyak ini. Banyak banget ya. Ini yang bagian pinggir yang dibentuk menggunakan cetakan, dan ini yang bagian tengah yang tidak menggunakan cetakan. Nah, ini setelah selesai semuanya dibentuk, ini sebagian aku mau langsung goreng, dan sebagian lagi aku mau simpan di dalam kulkas. Goreng pempek kates di minyak yang masih hangat, karena pempek kates ini cepet banget ya matangnya. Jadi jangan digoreng di minyak yang sudah panas. Takutnya nanti bagian luarnya sudah matang, namun bagian dalamnya masih mentah. Nah, ini setelah pempeknya semuanya mengapung, boleh dibolak-balik ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, setelah mengembang dan bagian luarnya kokoh, ini tandanya sudah matang dan sudah bisa diangkat. Nah, ini hasilnya setelah digoreng. Jadinya itu lumayan gendut-gendut. Ini sudah siap dinikmati dengan cukup pempek ya. Gampang kan bikinnya? Nah, ini aku mau cobain dulu ya, gimana rasanya. Jadi ini tuh teksturnya empuk dan kenyal, tidak keras ya. Gampang banget dipotongnya. Tinggal dicocol ke dalam cuko pempek. Untuk rasanya itu sendiri gurih banget. Nah, untuk yang dibikin tanpa cetakan, ini jadinya lumayan gemoy-gemoy ya. Lucu bentuknya. Ini tuh cocok banget dijadikan cemilan saat santai. Nah, buat semua yang udah nonton, jangan lupa cobain resepnya di rumah ya. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.